melakukan Bu, kenapa Bu? pembunuhan ini kenapa Bu? Karena dari sejumlah berita disebutkan ada 2 motif ya. Kenapa Ibu bisa tega melakukan pembunuhan ini? Saya melakukan pembunuhan ini karena memang terutama itu masalah utang, Mbak. Utangnya itu memang senilai 10 miliar itu dari 2 bank. Dan itu Pak Edi sebenarnya tahu masalah itu, tapi Pak Edi selalu minta saya untuk menyelesaikan hutang itu selama 5 tahun, dan dia nggak mau tahu gimana caranya. Dia pernah bilang sama saya, dia sial nikah sama saya karena asetnya bakal tersita. Jadi saya juga udah bingung, saya juga udah nggak tahu harus bagaimana lagi. Sedangkan beberapa bulan terakhir aja saya bayar bunga banknya itu pakai kartu kredit saya, terus pakai mobil anak saya yang digadein, terus saya pinjam uang sama kakak saya buat bayar bunganya supaya jangan sampai rumah itu tergade. Bu, hutangnya atas nama siapa aja ya Bu ya? Hutangnya itu atas nama saya karena Pak Edi itu tidak bisa mengajukan pengajuan bank karena namanya Pak Edi udah di blacklist di bank. Berarti Hutangnya setelah menikah ya Bu ya? Itu sejak tahun 2013 hutangnya itu. Jadi memang tidak langsung 10 miliar seperti yang disangka oleh wartawan. Itu semua ada tahapannya, Pak. Tapi ada itu tahapannya. apa saja, Bisa Bu? disebutkan Ya, Bu, pertama hutangnya hutang- untuk apa Bu? Hutangnya itu pertama 700 juta itu di Bank Mandiri, dan itu waktu itu buka usaha restoran. Memang waktu buka usaha restoran itu tidak berjalan dengan baik karena selama buka restoran ya besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Terus setelah itu naik jadi 1,3 di Bank Mandiri juga. Setelah itu tetap nggak bisa bayar, ya terus dipindah lagi ke Indonesia Internet Finance, itu dapat 2,5, tapi itu juga habis buat bayar bunganya. Setelah itu pindah ke MMC, setelah ke MMC itu langsung nggak bisa bayar juga karena kan udah nggak ada penghasilan. Saya sempat buka usaha warteg di Blok M untuk biaya hidup sehari-hari. Pak Edi itu orangnya nggak pernah kerja. Nanti tolong, saya mohon orang-orang yang pernah kerja sama saya, tolong bantu saya untuk jadi saksi bahwa benar Pak Edi selama menikah sama saya tidak pernah bekerja. Yang cari uang itu saya. Aset ada apa aja Bu sejauh ini Bu? Aset cuma 2 rumah itu, Pak, 2 rumah. Saya udah minta baik-baik sama Pak Edi. Ya tolong di rumah sebelah dijual supaya bisa hidup damai, tidak punya utang. Tapi kata Pak Edi, apa-apaan sih lu main jual-jual aset gua aja? Enak aja lu main seenak-enaknya. Ya kalau udah punya utang lu tanggung jawab. Dia sama sekali nggak ngerasa gitu loh. Selama ini ya, dia sebagai suami itu tanggung jawabnya apa? Berarti pertama kali mengutang tanggapannya Pak Edi? Itu Pak Edi yang minta untuk biaya restorannya. Yang Pak Edi yang minta restoran, hutangnya ya. itu? Pak Edi tidak bisa mengajukan pinjaman karena nama Pak Edi itu blacklist, Mbak, di Ada bank. yang tahu juga Bu kalau itu yang pertama kali minta utang itu Pak Edi. Pak Edi. Ada orang-orang restoran tahu kok bahwa memang itu yang memang minta utang karena memang tidak bisa bayar lagi gaji karyawan yang nilainya setiap bulan 50 juta. Itu restoran, orang-orang restorannya pun bisa dipanggil sebagai saksi. Saya tidak takut bahwa saya mengungkapkan semua ini apa adanya. Pak Edi sempat menikmati hasil dari keuntungan usaha yang Ibu Ya lakukan. iyalah, setiap hari dia duduk manis di rumah, dia makan, dia pegang handphone, dia kesana kesini pergi sama teman-temannya. Itu hasil dari mana kalau bukan tidak dia dibilang. Terus anaknya sempat kena kasus narkoba 3 kali, itu siapa, uangnya dari mana gitu loh. Kalau Berarti bukan dari situ. masalah keluarganya Ibu ada yang lain ya selain mengenai hutang ini? Ya itu memang masalah utamanya hutang. Setelah itu kan memang kalau dana kan awalnya sebenarnya saya nggak ada masalah sama dana, saya sayang. Cuma sejak dia terkena kasus narkoba sampai 3 kali, dia memang udah mulai berubah. Dan itu saya punya bukti chatnya. Bukti chatnya itu pun pernah saya ancam waktu itu Pak Edi. Saya bilang kalau saya kesel saya bisa lapor ini ke polisi, bahwa di situ di bukti chatnya itu bahwa Dana pernah punya niat dia yang membunuh saya karena dia udah nggak suka. Waktu saya hamil Rena sekitar 7 bulanan kalau nggak salah, pas lagi kontrol itu Dana itu sampai bilang hidup gua hancur gara-gara perempuan itu pun Dada saya udah sempet tunjukin ke kakak Jadi ipar selama rumah saya. tangga itu ada banyak masalah selain utang itu ya. Ya karena memang gini, Pak Edi itu selalu memprotek, maksudnya kesalahan Dana pokoknya dia selalu itu anggap benar, dia tidak mau anaknya salah pada kalau untuk dananya itu. Jadi ya itu yang membuat saya masih gitu.
ini orang maksudnya ya maaf ya, saya tahu saya salah. Saya maksudnya bukan ngomong seperti ini, saya bukan mencoba membela diri, tidak, tapi tolonglah gitu, jangan judge saya. Coba sekarang kalian coba menjadi saya 1 hari saja, gimana rasanya. Ibu sudah berapa lama menikah? Pak Edi itu berapa lama? Berapa Udah lama, Bu? 8 menikah? tahun, 8 tahun, Sejak 8 tahun? 8 tahun, Sejak tahun berapa Bu tahun menikahnya? 2011. Dari mulai 2011. terlilit hutang itu 2013 ya, Cekcok. Bu. Ya. Nah, kemudian Sempat ada ada KDRT. masalah dengan Pak Kalau Edi itu, KDRT ya, tapi nggak sering metet. itu Tapi dia sebelum lempar. berhutang atau setelah berhutang Ibu? Kenapa? Mengenai masalah cekcok lain dengan Pak Edi itu setelah berhutang, setelah Ya, hutang setelah itu punya ada utang, atau setelah sebelum? punya utang, karena memang kan tidak punya kemampuan untuk bayar dan kita bingung gitu. Sebenarnya kita mau, saya udah pernah waktu yang ngambil di BR itu pernah disyariatin sama Pak Haji Aris, orang ada di Taman Ratu orangnya. Dia berkali-kali datang gitu. Tapi setiap kali ada orang mau beli malah dibentak-bentak sama Pak Edi. Memang niatnya Pak Edi tuh nggak mau asetnya sampai hilang gitu. Jadi memang saya yang harus menanggung hutangnya itu, sedangkan dia nggak ngerti sama sekali, dia sama sekali nggak ada niat buat apa, cari kerja, cari usaha gitu loh. Maksud saya Ketika buat Ibu menikah, ngebantu. Pak Edi tidak punya penghasilan, Enggak, Bu. dari awal. Cuma saya orangnya nerimo ya Mbak, bernimo. Memang itu saya ada buktinya juga. Dari awal saya menikah, saya masih kerja di PT BER, saya yang ngajak mereka. Ibarat kata dulu saya hidup juga bahagia, masih bahagia sebelum dananya itu dibeliin mobil, dia bergaulnya nggak bener gitu. Pak Edinya juga udah mulai sikapnya berubah, merasa punya uang banyak. Itu waktu itu kan uangnya gara-gara hilang, itu dapat warisan itu gara-gara dia kena investasi bodong yang golden egg itu. Nah, Bu, kemudian motif lain ibu menyebut ide katanya awal membunuh anak tuh ibu gimana yang Ibu? 2 orang yang kandung itu terpaksa keluar dari rumah, dan itu menjadi salah satu motif lain yang menyebabkan Ya, anak ibu terlibat, betul? Dana itu pernah ngatain Angel pelacur. Dan itu sebenarnya saya pernah cerita tentang keluarga saya, tentang saya kesulitan maksudnya, tentang perasaan saya udah nggak tahan sama Pak Edi itu dengan keponakannya Pak Edi yang ada di Bandung. Itu saya ingat banget, lebaran kedua malam-malam saya ajak curhat dengan Mas Gege. Saya bilang, saya itu sebenarnya nggak nuntut banyak loh. Saya bilang, selama saya nikah sama Pak Edi, boleh nanti dibuktikan lah sama orang-orang yang pernah ikut. Pernah nggak sekali aja saya itu berfoya-foya, saya beli perhiasan, saya beli baju mahal-mahal, saya pernah beli sepatu mahal-mahal, pernah enggak? Ya dari dulu saya penampilan seperti ini bukan karena saya sekarang posisinya dari penjara, saya penampilan, memang saya nggak pernah seperti wanita lain layaknya punya uang banyak, itu enggak, memang seperti ini dari dulu dan itu saya siap untuk dibuktikan. Atas curhatan itu tanggapannya seperti apa Bu? Yang di Bandung, yang di Bandung, ya dia sempat bilang katanya, ya memang seperti itu sih, memang karena dananya. Saya juga kan sempat curhat masalah dana, katanya dananya itu memang karena ada pengaruh dari ibunya itu selalu ikut campur, dananya itu disetir gitu. Jadi saya ngerasa itu Pak Edi itu berubah ya kan, karena memang disetir sama dana gitu, disetir sama dana ya, dananya karena apa ya, ya saya juga ada buktinya bahwa istrinya itu, mantan istrinya itu berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga saya. Itu ada, saya buktinya, chatnya ada, saya ada buktinya, dan itu saya udah kasih ke penyidik. Nah, Dan Ibu, Kenapa kemudian ibu sampai- mantan kenapa suami ibu Ibu sampai juga kan, menyewa? Kenapa Ibu sampai mantan suami menyewa? Ibu juga kan katanya mantan istrinya Pak Edi baru mencoba kontak. Nah, kalau Ibu dengan mantan suami Ibu seperti apa hubungannya? enggak, kalau saya enggak sama sekali enggak pernah. Saya udah bilang waktu itu, memang saya enggak pernah sama sekali, saya tidak pernah berhubungan. Saya juga maksudnya udah, saya orangnya kalau misalnya udah pisah, udah nggak ada ini, ya udah kita sama-sama nggak saling tahu aja gitu. Ibu dengan banyaknya masalah, kapan sih Ibu terpikirkan untuk Ya itu melakukan sejak hubungan sejak juga. ya itu Sejak kapan? sejak waktu Lebaran itu saya sudah nggak kuat, karena memang kan itu benar-benar uang sudah habis. Jadi sisanya uang Danamon itu Pak Edi ngerasa saya masih ada gitu. Dia selalu ngotot, lu dasar aja, lu pakai ya uang itu ya, lu beliin si Kelvin apartemen, lu beliin si Kelvin mobil. Saya itu sebenarnya tadinya punya rekaman Pak Edi marah-marah sama saya. Insya Allah kalau memang Allah berkehendak itu, nanti rekaman saya masih ada di memory card yang saya mau minta tolong nanti sama suster saya cariin. Mudah-mudahan saya di situ tidak saya hapus. Kalau
ya Allah sayang sama saya, itu rekaman ada, saya bisa buktikan bahwa Pak Edi, bagaimana Pak Edi itu suaranya Pak Edi bentak-bentak saya. Nah, waktu itu pada saat memiliki ide tersebut, Ya saya Ibu bicara seperti ini pernah bukan. berbicara ke siapa untuk Melakukan memiliki ide pembunuhan untuk itu. melakukan pembunuhan? Ibu berbicara dengan siapa? Saya cerita sama pembantu sih, dan pembantu yang infal itu. Jadi gini, karena pembantu pun diperlakukannya dengan Pak Edi ya seperti dikasih makan basi, makanan basi, terus sayur basi. Orang makan tempe aja ngambilnya jangan satu, tapi ngambilnya jangan dua, satu aja, cuman tempe tahu aja, seperti itu. Dan memang dia benci banget sama beberapa pembantu. Ya saya mohonlah, pembantu-pembantu saya itu suster saya yang pernah ikut lama, saya mohon melalui media ini, saya mohon bantu saya sebagai saksi bagaimana perlakuan Pak Edi terhadap saya, bagaimana kelakuannya Pak Edi itu di rumah. Yang saya bicara seperti ini bukan saya tidak menyesali apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan. Saya menyesal, saya minta maaf kepada Ibu, keluarganya Pak kemudian- Edi. Yang Ibu kemudian pikirkan apa dari- sih, Bu, ketika Ibu bisa membunuh, tujuannya itu untuk apa, Bu? Apakah Ya, dengan tujuannya membunuh saya- bisa bayar utang? Ya, atau- tujuannya gini. Saya pikiran waktu itu simpel aja. Dengan Pak Edi nggak ada, dana nggak ada, itu rumah bisa kesita bank dan sisanya juga nggak banyak. Ya setelah itu saya bisa hidup damai sama Rena. Itu aja. Jadi ketika selesai membunuh, selesai dibakar, ada perasaan lega dan Ibu masih ada harapan untuk membayar utang itu, Bu? Ya maksudnya utang itu tidak saya bayar tapi disita kan sama bank. Disita sama bank itu kan. Ada perasaan lega ketika sudah Ya jujur maksudnya lega, maksudnya dalam arti ya saya alhamdulillah ya sempat mengucap alhamdulillah dalam arti ya karena saya lepas dari hutang saya yang begitu menghimpit saya gitu, menghimpit, benar-benar menghimpit banget Pak. 200 juta per bulan itu cari dari mana Pak? Ibu kemudian setelah cerita sama asistennya Ibu, pembantu infal itu, tanggapannya seperti apa ya Bu? Apakah langsung memberikan inspirasi atau ide untuk menyewa eksekutor, atau kan sebelumnya katanya Ya, Ibu benar, pernah ada Pak. upaya santet? Iya gitu iya katanya. iya, saya terus kan ngomong kata pembantu saya itu katanya dia pernah pakai menggunakan jasa santet itu. Terus ya saya coba lah gitu kan, saya juga maksudnya pengennya ya secara halus lah gitu kan, tidak ini. Ya jujur Pak, saya juga manusiawi, saya juga pengen maksudnya jangan sampai seperti ini gitu kan. Bu, Terus kenapa nggak berhasil harus? ya? Iya nggak berhasil. Terus kemudian akhirnya menyewa eksekutor itu seperti apa Bu ceritanya? Bu, kenapa sampai harus menyewanya 4 orang dan menyanggupi 500 Kan Ibu kan bisa juta? sendiri Padahal gitu, ia Pak. menyebut ada sisa uangnya hanya sedikit Iya, nanti. sebenarnya waktu itu spontanitas sih, kalau masalah 500 juta itu spontanitas, dan itu pun tidak bilang 500 juta dikali 4 tidak gitu loh. Karena kejadian yang sesungguhnya saya itu cuma bilang saya sanggup cuma 100 juta gitu kan per orang. Nah, pada waktu itu mereka menyanggupi. Nah, yang namanya RD itu tiba-tiba kan di tengah jalan kan dia kan kesurupan keponakannya dan tidak jadi ikut. Nah, pas lagi perjalanan itu memang yang namanya Agus ngomong, katanya dia minta kalau mau 200 juta, sanggup nggak Mbak? Ya udahlah, saya bilang kalau 200 juta dikali 2 kan, dikali 4 masih inilah, masih cukup gitu kan. Ada uangnya itu, Bu? Ya itu nanti setelah Selesai semua. maksudnya setelah disita sama bank, karena kan itu saya udah nggak bayar sebenarnya untuk bulan ini aja, udah untuk dua bulan gitu. Dan lagi pastinya setelah ada kejadian ya kemarin pikiran saya kalau saya tidak ketahuan apa bagaimana kan saya nggak bayar, pasti kan juga bank tidak akan lama-lama untuk menyita gitu kan, karena kan tidak ada lagi mediasi segala macam. Saya udah bilang nggak sanggup bayar, silakan sita gitu. Kenapa kan. harus 4 orang Bu eksekutornya? Dan Ada Ya alasan khusus? karena gini sebenarnya saya itu kalau dibilang orang yang tegaan, bukan saya munafik ya, bukan munafik. Saya memang punya niat, tapi kalau saya suruh harus melihat suami saya sendiri, saya itu jujur aja, saya juga sebenarnya waktu habis kasih obat tidur itu saya panik, saya sempet banget saya beneran, Allah yang tahu gitu. Saya sempat yuk ya kita ke dokter aja yuk. Saya sempat mengajak Pak Edi itu ke dokter karena saya takut kan, karena kan saya memang biasa minum obat Valdres itu gitu kan, tapi satu gitu kan. Kalau sampai banyak itu saya belum tahu efeknya gitu. Saya sempat ketakutan gitu. Nah tadinya itu kan memang yang akan mengerjakan itu memang para eksekutor gitu kan, bukannya saya sendiri turun tangan, itu tidak gitu. Dan memang dari awal tuh tugas saya sama anak saya itu cuman melumpuhkan, dalam arti membuat mereka berdua tertidur. Karena dari awal yang RD itu rencanakan, saya itu cuma tugasnya melumpuhkan. Setelah itu
kalau kayak seperti mereka mau dirampok gitu kan. Tadinya kan rencananya RD itu membuat rencana, bukan saya yang membuat rencana, nanti kalau misalnya RD itu sudah tertangkap pasti tolong diklarifikasi. Dia yang menyewa preman-preman gitu, yang menyusun rencana gitu, maksudnya ya nanti mbaknya pura-pura dirampok gitu kan, nanti mbaknya diikat gitu sama pembantu, nanti tiba-tiba ada orang yang lihat gitu masuk ke rumah katanya, tapi mereka berdua ternyata udah dihabisin. Itu tapi intinya mereka berdua waktu itu RD itu ngomong ya mereka berdua itu harus posisinya jangan sadar gitu, karena kalau sadar kan mereka berdua punya ilmu cimande gitu kan. Ibu Cimande. setelah santet kan kemudian memutuskan untuk menyewa eksekutor. Itu ceritanya gimana Ya kemudian karena memutuskan? Rodinya itu yang RD itu bilang ya udah kita cara kasar aja, kalau memang cara halus ya bisa, karena kan saya juga udah terkejar waktu Mbak, terkejar waktu karena kalau Pak Edi itu sampai tahu rumahnya bakal disita itu benar-benar Memang Ma- akan disita Itu Nah, ketemu kemarinnya- eksekutor di mana, Bu? itu saya dikenalin bukan saya terus Sama Pak RD itu? Iya sama Pak RD, terus sama yang kalau yang Yang dua kenalnya siapa? yang kenapa? Yang kenalinnya. Ya itu Pak RD itu suaminya dari yang pernah kerja di saya. Memang akan disita bulan apa, Bu? Iya kan Rumahnya? sebenarnya gini loh, kalau ditanya sebenarnya kapan, Kan sebenarnya ada dari 2 bulan yang lalu itu saya udah nggak punya uang. Jadi waktu bulan pembayaran untuk bulan yang Juni itu saya menggadekan mobilnya Kelvin, sedangkan mobil itu seharusnya sudah lunas. Untuk yang bulan yang Juli itu saya pinjam uang kakak saya. Sebenarnya sudah tidak bisa bayar saya itu gitu kan. Saya jadi utangnya makin ke kakak saya, makin tambah ke mobil gitu. Jadi makin bertumpuk-tumpuk gitu. Sedangkan makanya saya kalau udah sebenarnya kalau udah mau disita dari bulan ini pun harusnya udah disita kalau saya nggak bayar dari Nah, bulan Ibu kemarin. Ibu terkait kenapa siapa, ada Ibu? yang Gimana Kelvin caranya tersebut? melibatkan Kelvin kemudian Bu melibatkan anak sendiri? Ya gini, kalau cerita tentang Kelvin jadi begini, saya waktu itu memang sebelum nikah sama Pak Edi saya memang pernah nikah, tapi itu tidak resmi ya, maksudnya ya dibilang resmi ya enggak lah, karena saya nggak punya surat cerai intinya gitu. Saya nggak punya surat cerai dengan ayahnya Kelvin. Nah pada waktu itu Pak Edi pun berbohong dengan keluarganya bagaimana saya perkenalan dengan Pak Edi gitu kan, karena waktu itu ya jujur aja sejujurnya temannya Dana bisa jadi saksi bahwa dulu itu saya itu mau menikah sama Pak Edi karena Dana yang nangis sama saya, karena Kenalnya saya di mana sih, Bu? Kenal di Teget, boleh buka di www Teget. Tapi Pak Edi selalu bicara sama keluarganya, sama teman-temannya itu saya ketemunya dia lagi kerja, ketemu saya di kantor, padahal itu benar-benar di Teget. Dan itu Pak Edi sempat maksudnya meluluhkan hati saya itu gara-gara tangan saya sempat patah waktu perampokan di Bajai. Itu saya saya pada waktu itu udah diurus sama Sinse, ternyata masih bengkok, tangannya memang bengkok, ini ada bengkok. Nah ini dibawa tapi dia ke Haji Naim waktu itu kan Pak Edi gencar gitu kan ngajak itu. Saya sebenarnya juga udah nggak ada perasaan apa-apa sama Pak Edi waktu itu. Akhirnya saya dikenalkan lah sama anaknya gitu, sama Dana. Nah terus waktu itu karena saya ngerasa Dana itu dari kecil dia nggak punya seorang ibu yang bisa sayang sama dia juga ibarat kata nangis di pelukan saya waktu itu. Dia pengen ikut bimbel sama ayahnya nggak dikasih. Itu saya ingat banget. Dan saya pun pernah nangis, saya bilang gini, yaudah Dana, mungkin tante bukan jodohnya ayah kamu, tapi kamu jangan maksud kalau ada apa-apa ya kamu tetap hubungin tante gitu. Enggak bisa tante, pokoknya tante harus jadi mamanya, jadi bunda, jadi mamanya ibunya aku gitu. Jadi Kelvin adalah anak kandung ya, Bu? Iya. Nah, Bu, Di total gimana- investasi yang Ibu punya itu berapa banyak sih Bu dari 10 miliar itu? Investasinya berapa banyak? Dari dua tempat itu. Kalau di Appraisal itu sekitar cuman 16-17. Terus bisnis-bisnis yang lain Bu yang di DC segala macam? Itu maksudnya investasi apa ya Mbak ya? Katanya Ibu kan juga buka Gestun. Oh, kalau Gestun itu saya cuma dapat 0,3% Mbak dari nilai yang digesek. Karena saya punya bos lagi kan. Ada bos lagi kan. Saya cuma kerja ibarat kata saya cuma pakai mesin dia, saya cari pelanggan untuk gesek gitu. Jadi memang Mbak bayangin dari 0,3 itu mana mungkin mendapat 200 juta. Ibu pertanyaan yang tadi gimana caranya Ibu kemudian kan melibatkan Kelvin nih dalam membakar dan lain-lain itu? Ya sekarang seperti gini, apa? saya sempat cerita sama Kelvin ya, gimana juga seorang anak melihat bundanya, melihat mamanya diperlakukan seperti itu, ditekan seperti itu, yang setiap hari cuman bisanya nangis saja. Ya seorang anak mana yang tega melihat mamanya diperlakukan seperti itu Mbak. Makanya Kelvin, ya udahlah Bunda, aku ikut gitu kan. Aku
aku ya udah, kalau memang aku tugasku untuk melumpuhin Dana, karena kan nggak ada yang bisa akrab gitu kan. Memang kalau Kelvin sama Dana memang kan akrab gitu kan. Sebenarnya sama Angel juga akrab, tapi sejak dia ngatain Angel pelacur, ya jadinya Angelnya sempat pingsan kan waktu itu. Dan sejak itu dia bilang, Angel gak mau pulang lagi ke rumah. Jadi siapa yang pertama kali menggigitkan untuk dibakar, untuk membakar jasadnya? Enggak, jadi gini loh Mbak ceritanya. Ya, saya ini manusiawi ya Mbak ya, manusiawi punya rencana, tapi kan Allah berkehendak lain. Maksudnya tadinya saya itu punya rencana untuk menghilangkan jejak itu, seolah-olah Pak Edi sama Dana itu mau pergi dari garasi. Jadi saya tidak pernah sekalipun punya terbesit untuk membakar rumah, satu rumah tidak. Jadi memang saya membakar garasi yang ada mobilnya. Jadi seolah-olah Pak Edi itu keluar dari rumah sama Dana, tapi tidak tahu kalau tangki Kalia itu kan gampang bocor gitu kan, bocor. Dana menyalakan rokok, setelah itu terbakar. Dan saya tahu persis begitu itu garasi kebakar, pasti pemadam kebakaran akan langsung datang. Gitu. Jadi saya juga bukan berarti harus Dana sama Pak Edi itu gosong gitu, nggak, pada mati ya udah mereka luka bakar dan maksudnya ya setidaknya menghilangkan sidik jari lah, gitu aja sih tujuannya, cuma segitu aja, membuat suatu ceritanya seperti itu. Jadi bukan sengaja mau dibakar, tapi memang karena kesini ya kita sudah panik ya, apalagi sempat kejadian kebakar rumah gitu kan, kebakar rumah. Dan itu memang idenya bukan dari ide saya, boleh ditanyain sama bukti-bukti yang ada gitu kan, bahwa itu bukan ide saya untuk naruh obat nyamuk bakar itu di kamarnya Dana maupun di kamarnya Pak Edi, itu bukan ide saya gitu kan. Ya jadi memang seperti itulah awalnya. Jadi memang karena kepanikan yang saya terima, akhirnya ya saya sama Kelvin ya udah, itu pun waktu perjalanan yang sesungguhnya itu kita sebenarnya nggak tahu arah. Bukan kita nuju di sana tempatnya di Cidahu, enggak. Kita itu ya mungkin karena terlalu banyak nonton film sinetron atau bagaimana. Jadi kita tadinya berpikirnya begini loh. Kita juga tidak menyangka akan meledak seperti itu kan, sampai Kelvin juga sampai lekak bakar kan. Jadi memang intinya kita cuma pengennya apinya kecil nyala, setelah itu mobilnya didorong ke jurang gitu. Jadi nggak seperti itu gitu, karena kayak ya Kelvin juga kan nggak pernah membakar gitu. Jadi dia bakarnya pun di dalam mobil, bukan dari luar. Kelvin ada di dalam, makanya Kelvinnya ikut kebakar gitu. Nah Ibu, rencananya setelah nanti kalau misalkan kemarin ketahuan sama polisi, rencananya akan bilangnya apa ke polisi? Yang maksudnya yang masalah kan udah membakar mobilnya, terus jika ketahuan nih misalkan rencananya kalau ketahuan sama masyarakat ataupun polisi, rencananya bilangnya apa? Enggak sih, saya memang akan, ya kemarin waktu ditanya ya saya langsung mengakui kok Mbak, saya tidak berbelit-belit, saya tidak begitu. Memang sempat lah secara manusiawi waktu saya dibawa dari Polsek Cilandak itu, sempat saya maksudnya, tapi dalam hati saya udah tahu nih, saya ditangkap gitu kan. Tapi ya secara manusiawi wajar lah Mbak kalau saya sempat mengelak gitu kan. Tapi begitu udah sampai di lokasi ditunjukin, udah Ibu nggak usah banyak mengelak sana sini lah ya, ngaku aja. Ya udah saya langsung ngaku, langsung bicara. Target utamanya adalah Pak Edi. Terus kemudian hingga Dana ikut terbunuh, ini alasan utamanya apa sih Bu yang menjadi? Ya kalau alasan utama untuk Dana gini loh Pak. Saya memang jujur aja, saya juga ya pertama yang membuat saya melibatkan Dana itu karena dia sendiri sudah punya bibit kebencian banget dengan saya. Kalaupun itu nanti Pak Edi maksudnya seperti itu gitu kan, otomatis itu Dana itu juga akan mencari tahu apa segala macam gitu kan, kenapa ayahnya bisa meninggal apa segala macam. Walaupun targetnya waktu itu Pak Edi ditembak, tapi kan pastinya seperti itu. Kedua juga dia pasti akan apa ya, ya pertama yang bikin ininya sekali itu, dia pasti akan mempermasalahkan sisa uangnya itu Pak gitu loh. Sedangkan sisa uangnya itu kan ya memang rencananya memang buat beli rumah kecil kan buat saya sama Rena, karena Rena gimana juga Rena itu kan anaknya Pak Edi, masih kecil lagi gitu. Saya nggak pernah sekalipun berpikiran itu buat saya segala macam, enggak, memang buat Rena. Bu, ini kan hukuman berat di depan mata ya Bu. Apa yang ingin disampaikan Bu? Ya, saya secara pribadi saya memang menyesal banget ya kalau saya masih kasih kesempatan. Saya minta maaf sama semua, terutama sama keluarganya Pak Edi. Seperti tadi saya juga udah sampaikan. Gimana juga Rena itu masih anaknya Pak Edi. Dia seorang muslim. Pada waktu dia nanti menikah, dia masih membutuhkan seorang wali.
Jadi tolonglah jangan sampai coret Rena dari keluarga. Biarlah bundanya seperti ini tapi bukan Renanya yang seperti itu, karena memang gimana juga ya Rena itu masih anggota keluarganya Pak Edi. Asli itu anak kandungnya Pak Edi. Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar dari yang ibarat kata ada perselingkuhan apa enggak. Itu murni anak Pak Edi. Itu aja, saya mohon maaf sama semuanya, terutama untuk keluarganya Pak Edi. Ya, saya cuma minta tolonglah ampunin saya juga menyesal kok. Untuk Rena itu saat ini umurnya usianya berapa ya? 4 tahun. Tapi maaf, untuk tempat Rena sekarang di mana saya tidak akan memberitahu karena saya tidak mau anak saya kenapa-napa. Jadi saya mau lindungin dia. Saya tidak akan pernah kasih tahu siapapun Rena ada di mana, kecuali ke penyidik. Itu aja. Saya tadi tidak kasih tahu Rena di mana, Angel di mana, karena ya seperti ya Pak ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak tahu ada keluarga eksekutor yang tidak terima kan mereka terlibat. Untuk Kelvin itu anak kandung ibu dengan ayah sebelumnya. Iya, ayah sebelumnya. Untuk Angel bu itu adik kandungnya Kelvin. Iya, adik kandung saya. Makasih ibu. Makasih ibu. Makasih ya Mbak. Saya mohon maaf kalau kemarin saya belum bisa jawab. Saya juga masih terpukul kok.